Kembalinya Raja Serigala. Bab 289 Jangan bermain trik, akulah dalang di balik layar. Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya menjadi pucat dan bingung sejenak. Dan, pada saat ini, file. Dengan suara keras, tusuk gigi menghancurkan jarum beracun itu. Ya, itu memang tusuk gigi. Sebab, dia baru saja memasukkannya ke dinding seberangnya, 2/3-nya. Dalam sekejap, terjadi keheningan, seolah-olah terdengar suara jarum jatuh ke tanah. Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan lainnya tercengang. Bahkan Huang Shengshui memandang tusuk gigi yang tertancap di dinding dengan rasa tidak percaya. Sebuah tusuk gigi menghancurkan jarum racun khusus milik Cihuo. Ini. Bahkan Cihuo sendiri tidak dapat mengerti bagaimana jarum racun dapat terhalang oleh tusuk gigi. Xiongqi, pria bersetelantang di sebelah Huang Shengshui, membuka matanya dan menatap tusuk gigi di dinding untuk waktu yang lama. Cara dia memandang tusuk gigi itu bahkan lebih terpesona daripada saat pendekar pedang barat melemparkan perisai gelombang udara. Pada saat yang sama, gas putih keluar dari tubuhnya. Niat membunuh, ini adalah niat membunuh. Aura pembunuh ini muncul secara spontan ketika orang kuat bertemu dengan orang kuat lainnya. Jelas saja, lelaki tua itu layak mendapatkan perhatian Xiongqi. Ayah, aku mengundang Ling ke sini. Pada saat ini, Singkong datang ke pintu dengan santai bersama Chen Fan. Tatapan tajam Xiongqi jatuh pada Chen Fan. Dia berpakaian sederhana, napasnya teratur, dan dia tidak memiliki jejak energi internal. Apakah itu tusuk gigi yang baru saja dia pancarkan? Xiongqi berpikir dalam hatinya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi, untuk dapat menghancurkan jarum racun dengan tusuk gigi. Tenaga dalam orang ini pasti sangat kuat, tetapi tidak ada sedikit pun tenaga dalam yang meluap dari tubuhnya. Ada dua jenis orang di dunia yang tidak memiliki kekuatan internal. Yang pertama adalah orang biasa yang tidak menguasai ilmu bela diri dan tidak memiliki sedikit pun kekuatan internal. Yang kedua adalah para ahli yang dapat menyembunyikan kekuatan internal mereka dengan sangat baik sehingga pihak lain tidak dapat menemukannya. Xiongqi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Ia percaya bahwa tidak peduli seberapa baik seseorang menyembunyikan kekuatan batinnya, ia akan dapat menemukannya. Tetapi dia tidak mendeteksi adanya energi internal pada orang di depannya. Dengan kata lain, dia hanya orang biasa. Namun, gadis di sebelahnya memiliki kekuatan batin yang kuat, dan kemungkinan besar tusuk gigi itu terkena olehnya. Bagus sekali. Ketika Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya melihat Chen datang, batu besar di hati mereka akhirnya mereda. Setelah menghabiskan waktu bersama, mereka semua jelas merasakan bahwa selama Chen Fan ada di sana, semua masalah bukan lagi masalah. Hal ini memang benar. Dia adalah Tuhan, Raja, dan Maha Kuasa. Saudara Fan, Qianda Jiang adalah orang pertama yang menyapanya. Kemudian, Jiang Miao Miao, Lu Xun, Lu Zongzheng, Li Ruixue dan yang lainnya juga menyapa Chen Fan dengan sopan. Adegan ini mengejutkan Xiongqi, Huang Shengshui dan lainnya. 5 petinggi kota Sanjiang justru berinisiatif menyapa pengemis bau di hadapan mereka dan dengan hormat memanggilnya Saudara Fan. Chen Fan melirik pendekar pedang barat yang tergeletak di tanah. Hatinya telah diracuni, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Kemudian dia melihat ke arah Qianda Jiang dan yang lainnya yang tubuhnya dipenuhi tanah dan bertanya, apa yang terjadi? Qianda Jiang menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Chen Fan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Crow datang dan berkata, kakak perempuan, dia adalah menantu di atas, sumbu bagi 5 keluarga untuk menyerang keluarga Huang kali ini, namanya Chen Fan. Dia menantu di atas. Huang Shengshui jelas sangat terkejut. Si gagak mengangguk. Chen Fan memahami keseluruhan cerita secara garis besar. Dia memandang Huang Shengshui dan bertanya, apakah kamu keturunan keluarga Huang? Ditatap oleh Chen Fan seperti ini, Huang Shengshui merasa seperti digigit ribuan semut dan merasa sangat tidak nyaman. Tetapi Xiongqi di sebelahnya memiliki perasaan yang berbeda. Niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan dari niat membunuh dirinya sendiri. Dia salah. Orang di depannya adalah seorang master. Jika dia bukan seorang master, dia pasti tidak akan memiliki aura pembunuh yang mengerikan seperti itu. Tetapi sulit bagi Xiongqi untuk mempercayai bahwa pria biasa di depannya dapat menyembunyikan kekuatan batinnya dengan sangat baik, bahkan dia sendiri pun sulit mendeteksinya. Sangat ajaib dan misterius. Benar sekali, aku adalah keturunan keluarga Huang, Huang Shengshui. Huang Shengshui memperkenalkan dirinya secara terbuka dan bertanya dengan dingin, kamu adalah menantu, sumbu. Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan 5 orang lainnya yang memberimu perintah untuk datang ke keluarga Huang untuk menimbulkan masalah, kan? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab, jangan menebak-nebak lagi. Aku bukanlah pemicu kehancuran keluarga Huang. Akulah dalang dibalik rencana untuk menghancurkan keluarga Huang ini. Aku memerintahkan Qianda Jiang, Jiang Miao Miao, dan yang lainnya untuk menghancurkan keluarga Huang. Bab 290 aku juga bisa terbang, kamu coba saja. Anda. Begitu dia selesai berbicara, mata semua orang tertuju pada Chen Fan. Qianda Jiang, Jiang Miao Miao dan yang lainnya merasa malu. Mereka pikir kelima keluarga itu bisa mengatasi situasi ini, tetapi pada akhirnya Saudara Fan tetap dibutuhkan untuk turun tangan.
Xiong Qi perlahan membuka matanya yang tertutup, melirik Chen Fan, lalu menutupnya lagi. Dia telah memastikan bahwa Chen Fan adalah master tersembunyi. Namun, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai seorang guru dari keluarga Chu, salah satu dari 7 keluarga paling berkuasa di ibu kota provinsi, dia memiliki kemampuan untuk memandang rendah segalanya, tidak peduli seberapa kuat lawannya. Wajah Huang Shengshui penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan, yang mengenakan pakaian murah, adalah dalang di balik kehancuran keluarga Huang. Mengapa Qian Dajiang dan yang lainnya harus mendengarkannya? Siapa kamu? Huang Shengshui tak kuasa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan yang tak berarti. Chen Fan. Jawab Chen Fan dengan tenang. Keluarga Huang tidak punya dendam padamu, mengapa kamu ingin menghancurkan keluarga Huang? Huang Shengshui bertanya lagi. Sebagai seorang ayah, putrinya diculik oleh keluarga Huang. Dia berhak menghancurkan keluarga ini. Itulah alasannya, tidak ada yang lain. Chen Fan menjawab dengan tenang. Xiao Xiao, Xia Simo adalah titik lemahnya, siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Berkualifikasi. Huang Shengshui tertawa marah. Tidak ada yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Apakah kamu tahu bahwa di belakang keluarga Huangku ada keluarga Chu? Tidak peduli siapa yang ada di belakangmu, jika kau menyentuh sisik terbalikku, kau akan mati. Wah! Huang Shengshui membanting meja dan berteriak dengan marah. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini dan berteriak padaku? Hanya tinju. Jawab Chen Fan santai. Aku ingin melihat seberapa keras pukulanmu. Huang Shengshui marah, lalu menoleh ke Chihuo di sampingnya dan berkata, Chihuo, lakukanlah. Dimengerti. Chihuo mencibir dingin, sambil memegang jarum racun di tangannya. Qian Dajiang dan yang lainnya di samping buru-buru mengingatkan, Saudara Fan, hati-hati, orang ini pandai menggunakan senjata tersembunyi, dan kecepatannya luar biasa. Begitu dia selesai berbicara, jarum racun di tangan Chihuo dengan cepat menusuk ke arah Chen Fan. Chen Fan tetap tidak tergerak dan bahkan tidak melihat lokasi jarum racunnya. Saudara Fan, hati-hatilah dengan jarum beracun itu. Qian Dajiang memperingatkan dengan keras. Akan tetapi, sudah terlambat, karena jarum racun sudah sangat dekat. Huang Shengshui dan Chihuo bahkan tersenyum puas. Mereka pikir Chen Fan sangat kuat, tetapi sebenarnya dia biasa saja. Xiong Qi adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia memperhatikan semuanya dengan saksama. Menghadapi jarum racun yang begitu dekat, Chen Fan akhirnya bergerak. Namun dia hanya menggerakkan 2 jari. Dia ingin menangkap jarum beracun itu dengan 2 jarinya. Hong San berteriak kaget, diikuti oleh tawanya yang menggelegar. Namun detik berikutnya, Hong San membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Karena Chen Fan benar-benar memegang jarum racun dengan 2 jari, dan melakukannya dengan sangat mudah, seperti memegang rokok. Bagaimana ini mungkin? Huang Shengshui, Chihuo, Hongshan dan yang lainnya tercengang. Terutama Chihuo, dia paling tahu kekuatan jarum racun, akan sangat sulit untuk memblokirnya dengan mudah, tapi dia. Tenggorokan Xiong Qi pun ikut bergerak, dan dia berkata dengan tenang, dia seorang master. Chen Fan memegang jarum racun dan mengamati racun yang ada di sana, apakah itu racun yang hanya digunakan di Pulau Tengkorak? Bagaimana kamu tahu Pulau Tengkorak? Chihuo menatap Chen Fan dengan kaget. Pulau Tengkorak adalah tempat ia dilatih. Ia dibawa ke sana saat berusia 5 tahun, dan telah berlatih di sana sejak saat itu, menderita penyiksaan yang tidak manusiawi setiap hari. Dia berpikir untuk melarikan diri, tetapi tempat itu terisolasi dari dunia dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Yang kita tahu hanyalah bahwa nama pulau itu adalah Pulau Tengkorak. Itu hanya tempat berkumpulnya sekelompok monster tua. Tidak ada yang istimewa tentang itu, jawab Chen Fan dengan tenang. Secara langsung, dia melewati Pulau Tengkorak dan awalnya berencana untuk menghancurkan Pulau Tengkorak, tetapi membunuh Sura adalah hal yang paling penting, jadi dia membiarkan Pulau Tengkorak pergi. Sudut mulut Chihuo berkedut. Aku tahu sedikit tentang jarum terbang, tapi aku ingin melihat seberapa kuat para prajurit yang dilatih oleh orang-orang tua itu. Chen Fan mengangkat jarum racun di tangannya, jika kau bisa menghindarinya, kau akan hidup. Jika kau tidak bisa menghindarinya, maka kau akan mati. Bab 291 tarik keluar dan hancurkan. Jika kamu menghindarinya, kamu akan hidup. Jika kamu tidak bisa menghindarinya, maka kamu akan mati. Tidak ada sedikit pun jejak emosi dalam nada bicara Chen Fan, nadanya dingin dan tidak berperasaan. Chihuo menjadi marah dan terhina. Dia, Chihuo, juga dianggap sebagai orang yang kuat, dan biasanya hanya dia yang berhak mengatakan kata-kata seperti itu. Namun hari ini, dia dipermalukan oleh seorang pengemis, dan pengemis ini adalah menantu yang hanya tahu bagaimana hidup dari istrinya. Konyol, sungguh konyol hal ini. Akan tetapi, sebelum dia sempat membuka mulutnya, suara mendesing. Jarum racun di tangan Chen Fan terbang ke arahnya dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga hanya bayangannya yang bisa terlihat. Jarum racun kecil itu diperbesar tak terbatas di mata Chihuo. Tenggorokan Chihuo kering. Saat ini, dia hanya ingin segera melarikan diri dan menjauh dari jarum beracun ini, tetapi dia menyadari bahwa sudah terlambat dan tidak ada waktu sama sekali. Kecepatan jarum racun itu begitu cepat sehingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. Fiuh.
Mata Chihuo membelalak, dan jarum racun tipis langsung menusuk jantungnya. Hanya butuh 1 detik dari awal sampai akhir. Namun, pada saat ini, seorang pejuang yang kuat mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini. Huang Shengshui dan yang lainnya menatap Chen Fan dengan bingung dan bertanya dengan arogan. Chen Fan, bukankah kau bilang kau bisa menggunakan jarum terbang? Kenapa kau tidak menggunakannya? Teriak Huang Shengshui. Sejujurnya, jarum racun Chihuo tidak terkalahkan, dan kecepatannya juga tidak terkalahkan. Begitu jarummu terbang, Chihuo bisa menghindarinya. Secara terus terang, itu berarti Anda tidak dapat mengenai api merah. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Huang Shengshui berbalik dan hendak memperingatkan Chihuo agar bersiap melawan Chen Fan. Tetapi saat dia berbalik, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Sebab, ada lubang darah sebesar sumpit di antara kedua alis Chihuo. Chihuo, ada apa dengan dahimu? Tanya Huang Shengshui. Begitu kata-kata itu terucap. Tetes, tetes. Aliran darah hitam mengalir ke bawah. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Chihuo bunuh diri? Semua orang punya pertanyaan ini. Bahkan Huang Shengshui pun berpikir demikian. Chihuo, apakah kamu gagal? Engah. Chihuo memuntahkan seteguk darah, dan dia tergagap dengan gelembung-gelembung darah keluar dari mulutnya saat berkata, tidak mungkin, bagaimana jarummu bisa secepat itu? Ledakan. Chihuo terbakar dan mati dengan mata terbuka, mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang indah ini. Apa? Chen Fan mengambil tindakan. Semua orang merasa kepala mereka akan meledak. Kapanpun Chen Fan mengambil tindakan, jarum racun akan menusuk dahi Chihuo. Apa yang terjadi dan kapan? Hanya Xiongqi yang menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Faktanya, sejak awal ketika Chen Fan dan Chihuo mulai bertaruh, dia telah menatap Chen Fan, mencoba mencari tahu kekuatan pria ini. Akan tetapi, dia begitu fokus sehingga dia bahkan tidak menyadari saat jarum racun itu ditusukkan. Membunuh tanpa terlihat, menyerang di udara. Dia, Xiongqi hanya merasakan kepalanya berdengung. Pria di depannya benar-benar menakutkan, sangat menakutkan hingga tidak dapat dipercaya. Ayo pergi. Xiongqi tidak berkata apa-apa lagi. Dia meraih Huang Sheng dan melarikan diri melalui jendela. Jangan pergi. Qian Dajiang dan yang lainnya segera bereaksi, tetapi sudah terlambat. Chen Fanrao hanya melirik ke lokasi di mana Xiongqi dan Huang Shengshui melarikan diri, dan kemudian kembali normal. Qian Dajiang dan yang lainnya mengejar dan kemudian berbalik kembali. Lagi pula, seorang master seperti Xiongqi bertekad untuk melarikan diri, dan bahkan seorang master seperti Jiang Miao Miao tidak dapat mengejarnya. Saudara Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita belum menangkap Huang Shengshui. Qian Dajiang mendatangi Chen Fan dengan wajah pucat. Chen Fan menggelengkan kepalanya, biarlah saja. Setelah pertempuran ini, saya rasa mereka akan belajar dari kesalahan mereka. Ya, Qian Dajiang mengangguk dengan khawatir. Bagaimanapun, Huang Shengshui memiliki keluarga Chu di belakangnya. Krisis tidak dapat diselesaikan selama Huang Shengshui tidak tertangkap. Pada saat ini, Jiang Miao Miao menekan seorang pria ke Chen Fan dan menendang pergelangan kakinya, dan pria itu berlutut di depan Chen Fan. Jiang Miao Miao, kalau kamu punya nyali, lepaskan dan bertarung lagi, geram lelaki itu. Kamu telah mengalahkan jenderal, diamlah. Jiang Miao Miao menendang punggung pria itu. Pada saat ini, laki-laki di depannya telah babak belur, dan tidak dapat dikenali lagi. Saudara Fan, orang ini adalah Hong San, pendukung setia Huang Tianquan dari Sasana Hunggar. Awalnya, dia meneriakkan slogan-slogan untuk menghancurkan kita dan ingin putri dan istrimu membayar harganya. Sekarang dia sudah menjadi seperti ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Jiang Miao Miao. Chen Fan melirik Hong San. Dia tidak mengenalnya, tetapi dia pantas mati karena memikirkan putri dan istrinya. Mengapa dia menjadi seperti ini? Tanya Chen Fan. Jiang Miao Miao menjawab, orang ini pergi ke ibu kota provinsi untuk berlatih tinju selama beberapa waktu, dan mengira dirinya tak terkalahkan. Dia bertarung dengan saya dan saya menghajarnya seperti ini. Oh. Chen Fan tampak mengerti, lalu berkata dengan tegas, seret dia keluar dan hancurkan dia hingga berkeping-keping. Bab 292, hidup dan mati tidak dapat diprediksi, bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkan mereka. Chen Fan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani menarik perhatian istri dan putrinya. Karena ia menemukan masalah, para sampah ini tidak mampu mengalahkannya, jadi mereka hanya akan menggunakan cara-cara kotor untuk menyakiti saudara-saudaranya, istrinya, dan putrinya. Untuk menghindari masalah seperti itu, lebih baik menyingkirkannya sesegera mungkin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, Jiang Miao Miao dan yang lainnya tercengang, lalu wajah mereka dipenuhi kekaguman. Menyeretnya keluar dan menghancurkannya, bukankah ini hasil terbaik untuk Hong Shan? Hong San menyinggung saudara Fan tanpa mengetahui akibatnya. Bukankah hasil terbaik adalah tubuhnya tetap utuh? Setidaknya itu lebih baik daripada mati tanpa tubuh yang lengkap. Hong San sangat takut sehingga ia langsung mengompol, meninggalkan genangan darah di tanah, yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengompol karena takut, tetapi juga mengompol darah. Ini menunjukkan betapa takutnya Hong San. Puan Chen, saya minta maaf. Saya buta. Saya seharusnya tidak menyinggung Anda.
Saya seharusnya tidak menyinggung Anda. Saya seharusnya tidak meneriakkan slogan seperti itu. Saya sangat menyadari kesalahan saya. Saya minta maaf. Saya salah. Saya benar-benar salah. Maafkan kesalahanku dan ampuni nyawaku, kumohon. Bang, bang, bang. Hong San terus-menerus bersujud, dan gumpalan darah muncul di kepalanya. Namun, Chen Fan tetap tenang. Hong San menangis lebih keras lagi, Tuan Fan, tolong ampuni nyawaku. Aku bisa bertarung, dan aku bisa menjadi pengawalmu. Aku akan melewati api dan air tanpa ragu. Tidak, aku hanya seekor anjing di sampingmu. Tolong perlakukan aku seperti anjing dan biarkan aku tetap di sampingmu. Demi bertahan hidup, Hong Xian kehilangan seluruh harga dirinya. Namun, sudah terlambat baginya untuk mengakui kesalahannya. Jika Chen Fan tidak kembali ke kota Sanjiang, dia mungkin telah memberi Hong San kesempatan. Tetapi dia tidak akan melakukan itu sekarang, karena bersikap baik kepada musuh-musuhnya hanya akan berakhir dengan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Kemari, tarik keluar dan hancurkan. Perintah Jiang Miao Miao. Tidak, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan memulai hidup baru. Suara Hong San perlahan menghilang. Distribusi Huang Sheng Sui berakhir. Beberapa orang mulai membersihkan medan perang. Qian Da Jiang, Jiang Miao Miao, Lu Sun, Lu Zongzeng, dan Li Ruixue datang di depan Chen Fan. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, kata Chen Fan. Jiang Miao Miao melangkah maju dan berkata, Saudara Fan, aku mohon padamu untuk menyelamatkan pendekar barat. Ya, Saudara Fan, tolong selamatkan pendekar barat. Dalam duel ini, jika bukan karena pendekar pedang barat, kita semua akan dibunuh oleh Huang Sheng Sui. Dia menyelamatkan kita dengan nyawanya sendiri. Kelima orang itu merasa malu terhadap pendekar pedang barat. Jika pendekar pedang barat tidak menghalangi jarum racun Chihuo, mereka pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Kini, melihat pendekar barat diracun dan sekarat, mereka merasa amat bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Chen Fan menatap pendekar pedang barat dengan mata hitam dan bibir di tanah. Saya mengukur denyut nadinya dan memeriksanya. Semenit kemudian, Chen Fan berdiri dan berkata, racun itu telah menembus jauh ke dalam sumsum tulangnya dan merusak organ-organ dalamnya. Bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkannya. Meskipun Chen Fan memiliki kemampuan medis, Chihuo menggunakan racun yang paling ampuh untuk membunuh pendekar pedang barat. Begitu racun masuk ke dalam tubuh, racun itu akan merusak organ dalam waktu 1 menit dan memasuki sumsum tulang dalam waktu 3 menit. Chen Fan tahu keterampilan medis, tetapi dia bukan dewa, dan dia tidak dapat menyelamatkan pendekar barat. Kelima orang itu patah hati dan merasa sangat bersalah. Pendekar barat tidak pingsan, dia mendengar semua yang dikatakan Chen Fan. Ia tertawa dan berkata, sahabat-sahabatku yang terkasih, jangan salahkan diri kalian sendiri. Setiap orang dilahirkan untuk mati, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalian tidak perlu merasa bersalah. Sekarang, aku bisa melihat orang-orang yang menghancurkan klanku dibunuh sebelum aku mati. Aku tidak menyesal. Hahaha. Pendekar pedang barat itu tertawa keras, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan ragu-ragu, sambil memuntahkan gelembung darah, aku melihatnya. Aku melihat istri dan anakku melambaikan tangan padaku. Tidak, ada juga kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki ketiga. Itu tidak benar. Semua saudara dari Daomen ada di sini, dan mereka semua memanggilku. Aku di sini, saudara-saudara. Aku di sini. Kita akhirnya bisa bertemu. Hahaha. Pendekar barat itu menatap ke langit dengan mata terbuka lebar. Dia tersenyum, senyum yang rileks dan bahagia. Balas dendam selama 8 tahun atas genosida akhirnya terbalaskan pada saat ini. Misinya telah selesai dengan sempurna dan dia tidak pernah merasa begitu lega. Ia tersenyum, membuka mata, dan mengulurkan tangannya ke langit, seolah-olah sedang menggenggam tangan orang-orang yang dicintainya. Ia sangat bahagia. Pada titik ini, pendekar barat meninggalkan dunia ini dengan senyuman di wajahnya. Bersambung.